Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia, dan semua jemaat yang mengikuti dan hadir dalam ibadah ini. Semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah demi anugerah, kita melewati hari-hari kita. Dan kalau hari ini kita ada dan diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, semuanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Karena itu saudara, dimanapun kita berada hari ini, datanglah dengan penuh kesungguhan. Dengan siapapun kita berada hari ini, datanglah dengan penuh kekaguman akan Tuhan. Dan mari saudara, kita responi panggilan Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan, pikiran yang terfokus hanya kepada pribadi Tuhan dan kemuliaan Tuhan saja. Mari datang ke hadapan Allah dengan penuh kerendahan, tetapi juga dengan penuh kekaguman akan pribadi Allah yang luar biasa itu. Sama seperti pemazmur berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Bersama katakan, Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise.
kita tundukkan kepala. Kita berdoa, ya Tuhan, sungguh Engkaulah Tuhan. Engkau pencipta dan penguasa seluruh semesta. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang kudus. Dan saat kami berhadapan denganmu ya Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya kami manusia celaka. Sebab bukan apa yang kami kehendaki yaitu yang baik yang kami perbuat. Melainkan seringkali apa yang tidak kami kehendaki yaitu yang jahat. Yang justru seringkali kami perbuat. Namun syukur kepada Allah sebab firman-Mu berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami ya Tuhan, maka Engkau adalah setia dan adil. Sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu hari ini ya Tuhan kami mau datang kepadamu, sumber terang itu. Dengarkanlah ya Tuhan jeritan pengakuan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ambillah waktu tenang di hadapan Tuhan. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Mohonkanlah pengampunan pribadi lepas pribadi. Jika saudara hari ini beribadah bersama dengan keluarga, mari para kepala keluarga atau yang paling senior di dalam keluarga, pimpinlah sebuah doa permohonan ampun kepada Tuhan bersama dengan keluargamu. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sadar bahwa kami tidak boleh bertekun di dalam dosa. Sebab manusia lama kami sesungguhnya telah disalibkan, mati dan dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan kebangkitan Kristus menjamin setiap kami beroleh hidup yang baru. Hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu kiranya Roh Kudus kuatkanlah kami untuk terus berjuang mempergunakan tubuh kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan atas pembaharuan hidup yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Dengan rasa syukur yang besar kami rindu terus memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Allah penebus dan pemelihara hidup kami. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Bersama katakan amin. Segala pujian, segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu. Allah
Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, mari saat ini kita datang dengan penuh sukacita karena kita meresponi pembaharuan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari bersama puji Dia, tinggikan Allah penebus kita. Haleluya. Katakan bersama, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, bersama katakan, nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Haleluya. Kita bersama percaya, saudara, bahwa nama Yesus sangat ajaib, sebab Dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Haleluya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan nama. Sekali lagi serukan, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari saya undang kembali saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pujian kita hari ini memotivasi kita semua untuk senantiasa memuji Tuhan dan mengabarkan berita keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap saudara dan saya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama serukan. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Kami percaya Tuhan Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. segala pujian, hormat, dan juga syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh suatu sukacita Bapak Ibu Saudara, walau dengan banyak keterbatasan. Tetapi hari ini kita masih dapat beribadah dan mengeluarkan suara kita memuji Tuhan. Karena itu mari dengan hati yang penuh syukur dan dengan penuh keyakinan kita mengeluarkan suara kita. Kita mengingatkan diri kita kembali akan dasar-dasar iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bagaikan bejana siap dibentuk,
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan pujian ini doa kita, saudara. Katakan, Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya dari Gereja Kristen Kalam Kudus se-Indonesia dimanapun berada. Kita bersyukur kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya meskipun kita ibadah secara online, Tuhan Yesus Kristus tetap hadir bersama-sama dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Pada saat ini kami mau datang untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang boleh menolong menuntun kami. Kami memohon Roh Kudus boleh memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada setiap jemaat yang mendengarkan, biarlah Tuhan yang menolong sehingga Tuhan boleh menyatakan kehendak-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. LAI memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua,
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergirir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema untuk kita bersama-sama pada hari ini adalah gerejaku, rumahku. My church is my home. Tema ini terinspirasi dari rekan-rekan Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Jakarta yang di dalam minggu-minggu ini akan merenungkan pembinaan tentang eklesiologi atau doktrin tentang gereja. Bagaimana di tengah situasi pandemi ini kita tetap mencintai gereja kita, mencintai gereja Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita belakangan sering ada istilah stay at home, work from home. Nah, saudara dan kita juga mungkin merasa gara-gara COVID, apakah gereja itu tutup lalu menjadi lebih sedikit gereja? Ada satu kalimat yang saya baca di sebuah artikel berjudul COVID-19 tidak menutup gereja, justru telah membuka lebih banyak gereja di rumah-rumah. Wah, kalimat ini saya rasa indah sekali dan memberikan semangat sekali kepada kita. COVID-19 tidak menutup pintu gereja, tetapi justru telah membuka lebih banyak gereja di rumah-rumah. Indah sekali kalimat ini. Maka saudara, saya memilih judul ini, My Church is my home. Kiranya dengan COVID-19 kita tidak bertambah putus asa atau kendor di dalam iman rohani kita, di dalam bergereja. Justru kita semakin semangat, semakin mencintai gereja kita. My church is my home. Nah, saudara, kita melihat terlebih dahulu, kalau begitu apa sih arti kata gereja atau dari mana asal kata gereja? Kalau di dalam bahasa Indonesia yang pernah saya pelajari dulu berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Nah, dari mana asal kata igreja ini? Sebelumnya kita masuk dulu di dalam perjanjian lama. Kata gereja di dalam perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani yaitu kahal, yang artinya sekumpulan orang yang berhimpun bersama sebagai umat Allah. Umat Allah dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan kahal. Nah, lalu di dalam perjanjian baru, istilah gereja berasal dari kata Yunani yaitu eklesia. Berasal dari kata ek, artinya keluar, dan kaleo atau memanggil, dipanggil. Jadi eklesia adalah yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, saudara, kata eklesia inilah di dalam bahasa Portugis menjadi igreja. Lalu bahasa Indonesia kita menjadi kata gereja. Kata eklesia ini, saudara sekalian, juga muncul di dalam kalimat Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 16 ayat 18. Yesus berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Di situ dipakai kata ecclesian, dari kata eklesia. Kemudian seperti apa sih eklesia ini yang artinya dipanggil keluar ini? Siapa sih gereja ini? Rasul Paulus memberikan satu pengertian tentang siapa itu gereja. Jadi gereja yang kita mau bahas di sini bukan gedungnya, tapi adalah orang-orangnya. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 2, Petrus memberikan definisi yang indah sekali. Dikatakan di situ, dia menulis surat kepada siapa? Kepada orang-orang di perantauan. Siapa itu? Mereka adalah orang Kristen, mereka adalah gereja. Siapa itu? Yaitu dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita.
dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi siapa gereja? Siapa orang Kristen? Mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, kemudian dikuduskan oleh Roh, artinya dia digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya tergerak hatinya dan taat dan percaya kepada Yesus Kristus yang mengerjakan penebusan dosa melalui pengorbanan di atas kayu salib. Jadi gereja atau anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar itu adalah sesuai dengan karya Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa yang merencanakan. Ada Roh Kudus yang menguduskan, yang menggerakkan, yang menginsyafkan. Sehingga kita mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengerjakan karya penebusan dosa di atas kayu salib. Kemudian saudara sekalian, Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Inilah saudara yang disebut oleh Yesus jemaatku, eklesio. Kamu yang dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang kemudian kita dipanggil, bukan hanya kita diselamatkan, tapi juga memberitakan kabar keselamatan itu kepada lebih banyak orang. Sehingga lebih banyak lagi gereja-gereja yang muncul. Nah saudara-saudara, my church, it's my home. Bukankah itu sebuah gambaran bahwa gereja adalah tempat yang nyaman, tempat kita bernaung, tempat kita bisa bertumbuh, tempat kita bisa berkarya, tempat kita bisa mengeluarkan segala potensi yang ada. Maka di dalam gambaran gereja, Alkitab juga memberikan banyak gambaran. Misalnya yang pertama, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus adalah kepalanya dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Berarti kita harus bersatu sebagai tubuh Kristus dan melakukan segala fungsi kita yang digambarkan sebagai alat-alat tubuh itu. Kemudian gereja juga digambarkan mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Di situ ada gambaran sukacita di dalam Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyebut, disitulah sukacitaku. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 3:29. Kemudian gereja juga digambarkan sebagai bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita. Gereja juga digambarkan sebagai keluarga Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Rasul Paulus mengingatkan, jangan lupa bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Kemudian ada gambaran kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang terakhir paling banyak disebut sebagai umat Allah. Di mana sebagai gereja kita mengagungkan, kita menyembah dan kita memuliakan Tuhan. Khususnya di dalam ibadah-ibadah kita sebagai umat Allah. Dengan demikian saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, begitu besar anugerah Tuhan. Kita boleh menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus. Kita boleh menjadi bait Allah yang roh Allah mau diam di dalam kita. Kita menjadi bagian daripada keluarga Allah. Bukankah ini merupakan satu gambaran yang indah? My church is my home. Bagaimana kita berperan kalau begitu? Supaya kita menunjukkan cinta kasih kita kepada gereja kita. Yang sudah dimulai oleh Allah Tritunggal, yang memanggil kita, oleh Yesus Kristus yang menebus kita, oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita menjadi orang percaya. Maka kita melihat dari gambaran ataupun dari gereja mula-mula. Gereja yang pertama, yang dimana merupakan satu teladan gereja yang sangat indah sekali. Saudara sekalian, mereka baru menerima Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 itu dikatakan ada 3.000 orang. Jikalau mereka memberi diri dibaptis, maka mereka akan dikaruniai oleh Roh Kudus. Demikian kata Rasul Paulus.
My church is my home. Setelah mereka dibaptis, mereka menjadi bagian dari gereja. Mereka menjadi bagian dari pengikut Kristus. Menjadi bagian dari orang-orang percaya. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka mengaplikasikan kehidupan mereka sebagai gereja mula-mula? Yang pertama, saudara sekalian, gereja mula-mula adalah gereja yang bertekun mendalami firman Tuhan. Bertekun mendalami firman Tuhan. Tadi kita baca di dalam pasal 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang pertama dikatakan mereka bertekun pengajaran rasul-rasul mendalami firman Tuhan. Kita akan belajar dulu kata bertekun ini. Karena ini bertekunnya bukan hanya dalam pengajaran, tapi juga bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berkumpul, bertekun dalam berdoa. Bertekun dari kata en proskartereo. En ini adalah terus menerus artinya, continually. Sedangkan proskartereo artinya adalah devoting, mengabdi, setia, taat, melekat, memperteguh, bertahan pada sesuatu dengan upaya yang sangat kuat atau sangat hebat. Di dalam buku tafsiran bahasa Inggris dikatakan to continue to do something with intense effort with the possible implication despite of difficulty. Terus melakukan sesuatu dengan usaha yang kuat meskipun harus menghadapi segala kesulitan. Dan yang pertama di sini adalah mereka terus bertekun untuk belajar firman Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan they continued steadfastly in the apostle doctrines. Mereka terus menerus, continue terus dengan tekun belajar doktrin-doktrin daripada para rasul. Nah, saudara sekalian, mereka baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka mencintai firman Tuhan. Mereka rindu untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dari sanalah mereka boleh semakin mengenal Allah yang menyatakan dirinya, yang mewahyukan dirinya melalui firman Tuhan. Maka saudara, seorang teolog yang terkenal bernama John Stott mengatakan, a spirit-filled disciple is a scripture-filled disciple. Seorang murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seorang murid yang juga dipenuhi oleh kitab suci. Because the Holy Spirit is the spirit of truth. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Demikian juga saudara sekalian di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 itu ada dikatakan hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kata dipenuhi sama dengan kata-kata Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, yaitu hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Kata diam dengan kata dipenuhi, terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya sama dipakai. Dengan kata lain saudara, orang Kristen yang mula-mula yang dikaruniai oleh Roh Kudus, maka mereka juga rindu untuk belajar dan memperdalam firman Tuhan. Ini yang menjadi ciri khas yang pertama, bertekun dalam belajar firman Tuhan. Kalau kita melihat ke perjanjian lama saudara sekalian, ketika Tuhan menghimpun umat Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir, mereka dipanggil untuk menjadi umat Allah, menyembah kepada Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan 6 pasal 6 ayat 6, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, maka saudara Musa dengan firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau ketahui bahwa Allah itu Esa dan seterusnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Maka dilanjutkan dengan kata-kata, ajarkan berulang-ulang, bicarakan kepada anak-anakmu firman Tuhan. Waktu engkau duduk, waktu engkau jalan, waktu engkau berbaring, waktu engkau tidur. Jadi saudara, firman Tuhan menjadi satu awal untuk mereka masuk ke tanah Kanaan untuk diajarkan
berulang-ulang. Betapa penting sebagai umat Allah untuk kebenaran firman Tuhan ini. Nah saudara, kalau kita lihat Mazmur lagi, Mazmur ini dipakai di dalam ibadah-ibadah. Kita tahu umat Israel, pasal 1 langsung berbicara tentang berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, lalu dia akan bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Artinya firman Tuhan begitu penting untuk pertumbuhan gereja. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur 119 ada 176 ayat yang berbicara, hampir setiap ayat ada berkaitan dengan firman Tuhan. Meskipun diulang-ulang dengan kata-kata yang lain, tetapi semuanya mengarah kepada firman Tuhan. Di Mazmur 119 muncul setiap ayat, hampir setiap ayat, yaitu kata Taurat Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan. Berulang-ulang. Dan kepada kita anak-anak muda, kita tahu bahwa Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah inilah juga yang menjadi semangat daripada gereja atau jemaat yang mula-mula. My church is my home. Mereka rindu belajar firman Tuhan supaya semakin mengenal Tuhan Allah yang mereka percaya itu. Nah saudara-saudara sekalian, saya punya pengalaman mengajar anak SMA. Pernah satu kali ada seorang anak, kira-kira SMA kelas 2 ya, kelas yang baru yang saya masuk. Lalu dalam kelas itu saya katakan, anak-anak, karena kita baru, saya pengen kenal kepada siswa-siswi, tolong tuliskan nama kalian, hobi kalian, kelebihan, kelemahan kalian. Setelah itu nanti saya minta izin, saya bacakan di depan semuanya, dan bagi saya lebih gampang mengingat kalian. Nah kemudian mereka tulis. Lalu ada anak yang tulis, ya nama saya si A, saya hobinya main bola, saya kelebihannya main gitar, saya kekurangannya ini dan sebagainya. Setelah begitu banyak, lewat beberapa lembar, lalu ada satu lembar saya baca, agak kaget saya. Lalu dikatakan, nama saya si B, ya, saya tidak ada kelebihan, satu pun nggak ada, kelemahan banyak. Ya. Kemudian ada satu lagi, saya ateis. Waduh, saya kaget ya. Jadi pelajaran agama Kristen dia tulis bahwa dia ateis. Wah, lalu saya masih baca dalam hati. Lalu saya tanya dia, saya minta izin, boleh nggak saya baca buat teman-teman kelas kamu? Bacalah Pak, baca nggak apa-apa. Lalu saya bacakan. Nah, si B ini bilang dia nggak ada kelebihan. Nah, saya mau tanya teman-teman semua, kalian lebih kenal karena saya baru masuk di kelas ini. Kelebihan dia apa? Oh, Bapak nggak tahu ya? Kelebihan dia itu Pak, dia adalah juara umum Pak. Kalau nggak salah sering dari SD pun dia udah sering dapat juara umum. Waduh. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak tulis itu sebagai kelebihan kamu? Enggak, itu bukan kelebihan saya Pak. Wah saudara sekalian, saya tahu anak ini ada menghadapi luka batin. Lalu saya cari waktu untuk bimbing dia. Walaupun dia enggak ateis, dia enggak mau percaya Tuhan, tapi dia bersedia dibimbing, dia bersedia didoakan. Ternyata dia mempunyai luka batin, yaitu dia merasa ditinggalkan oleh papa mamanya. Jadi papa mamanya itu tidak menikah, dan anak ini adalah lahir bukan karena pernikahan. Lalu papanya ditolak oleh keluarga mamanya. Mamanya bekerja ke luar negeri. Jadi dia dirawat oleh kakek dan neneknya, saudara sekalian. Itulah yang menjadi kepahitan bagi dia. Dan dia merasa malu sekali. Lalu kakek nenek mungkin juga salah mengasuh sehingga anak ini dianggap tanda petik anak yang bikin malu keluarga. Sehingga dia terobsesi untuk jadi juara supaya ada harga dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, singkat cerita, anak ini pun tamat. Beberapa tahun kemudian dia kuliah ke Malaysia. Satu kali saya ada tugas kuliah ke Malaysia, karena saya masih kontak-kontak dengan anak ini. Lalu saya tanya, saya ada di Malaysia, bisa ketemu nggak? Oke, ketemu.
Nah, saudara, saya tanya, gimana keadaan kamu sekarang? Pergumulan kamu? Kamu ada ke gereja nggak sekarang? Gitu ya. Belakangan ini saya ikut persekutuan Kristen, Pak. Loh, kok bisa? Saya bilang, iya Pak, saya menghadapi pergumulan yang sangat berat. Waktu saya kuliah di sini, tahun pertama, semester kedua, saya nggak dapat juara Pak. Dia maunya juara 1 terus. Saya hanya dapat 5 besar. Hebat dong, selamat. Apa hebat Pak? Gara-gara itu, saya stres dan depresi. Sampai-sampai saya pengen lompat dari asrama saya. Waduh, terus kamu gimana? Saya tanya. Tapi saya bersyukur. Walaupun awalnya saya ateis, gara-gara peristiwa ini, saya jadi teringat Pak. Waktu saya sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus, dari TK sampai SMA, setiap hari sebelum masuk kelas, kita baris berbaris. Pasti ada doa, pasti ada memuji Tuhan, pasti ada baca ayat Alkitab dan hafal ayat Alkitab. Nah, di saat-saat saya sangat stres dan depresi, saya baru teringat ada Tuhan. Kenapa enggak coba berdoa sama Tuhan? Kenapa enggak coba minta tolong sama Tuhan? Supaya hidup saya enggak kacau, enggak depresi. Lalu kemudian dia mengingat kembali ayat-ayat firman Tuhan yang dia pernah ingat, yang dia pernah dapatkan. Saudara-saudara sekalian, dia katakan otomatis aja loh. Banyak, karena dia ini anak yang pintar ya. Berarti apa yang dia dengar itu dia bisa ingat di dalam memorinya cukup lama. Nah saudara, dia ingat kisah tentang domba yang sesat, dia ingat tentang Tuhan adalah gembala yang baik, dia ingat akan Mazmur 23 dan seterusnya. Itu yang menolong dia. Dia ingat di dalam Yakobus ada hikmat dari atas, hikmat dari bawah. Dia bilang hidup saya kacau karena hikmat dari bawah, yang dari iblis, yang ada kekacauan itu. Lalu kemudian dia berdoa mulai mencari Tuhan. Nah saudara-saudara, dari kesaksian saya ini kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita rasa untuk apa sih baca terus, bosan dan sebagainya. Tapi itu sangat berguna bagi kita. Pertumbuhan kita, pengenalan kita, bahkan di saat-saat yang paling berat, firman Tuhan itulah yang nanti akan mendorong dan menolong kita. Saya percaya di dalam beberapa bulan ini, firman Tuhan yang dibawa selalu mengingatkan dan menguatkan kita di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Itulah kekuatan daripada firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, my church is my home. Apa yang dilakukan lagi oleh jemaat mula-mula. Yang kedua adalah gereja yang bertekun dalam persekutuan dan dalam berbagi. Saudara, tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kata persekutuan ini adalah belonging together in something. Bahasa Yunaninya adalah koinonia. Jadi ini adalah persekutuan, rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Nah saudara sekalian, tetapi kalau kita melihat lebih banyak dari ayat firman Tuhan, maka persekutuan kita yang satu dengan yang lainnya adalah persekutuan kita dengan Allah Bapa dan Anaknya. Misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, kata koinonia muncul di sana, yaitu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Kemudian di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, Rasul Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi saudara, mereka tekun di dalam persekutuan bukan hanya di antara mereka saja, tetapi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga merupakan berbagian di dalam satu persekutuan dengan mereka. Nah saudara, di dalam bahasa Inggris seorang penafsir mengatakan we share in God Himself. Kita berbagi dengan Allah sendiri, in which and from which we share with one another. Dari persekutuan dengan Allah sendiri itulah kita juga berbagi dan bersekutu satu dengan yang lainnya. Persekutuan kita secara vertikal dengan Allah Tritunggal menyebabkan kita punya persekutuan yang indah dengan sesama kita.
Nah, persekutuan di dalam jemaat mula-mula ini ditandai dengan apa? Kalau kita baca ayat-ayat yang seterusnya dikatakan mereka tetap bersatu. Artinya apapun yang terjadi, mereka mengutamakan kesatuan, kerukunan. Tadi dikatakan terus-menerus bertekun dalam pengajaran, terus-menerus bertekun dalam persekutuan, lalu ada penekanan lagi, dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Ini adalah tanda yang indah dari my church, my home. Rumah, tempat yang indah karena ada persatuan, ada kesehatian. Lalu mereka ditandai dengan rasa memiliki bersama dan bermurah hati, berbagi sesuai keperluan, saudara sekalian. Jadi mereka bisa menjual hartanya dengan rela hati dan berbagi sesuai keperluan, bukan sesuai untuk mencari kepentingan atau keuntungan pribadi. Nah, saudara sekalian, dan mereka juga bukan mau cari popularitas supaya dianggap orang yang dermawan, dipuji untuk berbagi. Bukan, tapi mereka betul-betul karena didasarkan akan persekutuan itu. Lalu mereka ditandai dengan apa lagi? Dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan di rumah-rumah secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati dan sambil mereka memuji Allah. Bukankah ini gambaran my church is my home yang begitu ideal, yang begitu indah? Bisa sering bersehati berkumpul. Memang zaman sekarang kita tidak bisa berkumpul rame-rame supaya tidak gampang tersebar virus COVID ini, tapi kita bisa berkumpul secara online. Gereja-gereja banyak yang menyediakan sarana-sarana pembinaan, persekutuan doa, PA, KTB, cross dan sebagainya. Maka kita harusnya punya kerinduan untuk berkumpul, untuk bersatu, untuk bersehati, dan dengan gembira, tulus hati memuji Allah. Saudara, inilah gambaran yang sangat indah. My church is my home. Kita pelihara kesatuan gereja kita. Kita pelihara kesehatian gereja kita. Dan kita tetap setia dengan gereja lokal kita. Bukan kita gampang pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena ada kesehatian di situ. Karena ada sukacita dan kegembiraan di situ. Karena ada tulus hati di situ. Itulah yang harus kita ciptakan di antara sesama saudara-saudara seiman dan sesama anggota gereja. Jangan kita menimbulkan perpecahan. Jangan kita menimbulkan ketidaksehatian. Jangan kita menimbulkan sesuatu karena kita mau cari untung di dalam gereja itu. Itu berbeda sekali dengan my church is my home yang ada di dalam gereja mula-mula. Nah, saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita tentang sorga versi orang Tiongkok, ya. Nah, jadi saudara, sorga dan neraka. Nah, ada seseorang dibawa ke sorga dan ke neraka untuk melihat-lihat apa sih bedanya sorga dan neraka. Nah, tapi ini cerita dari Tiongkok. Diceritakan di situ di Tiongkok, waktu mereka pergi dibawa ke neraka, mereka melihat di neraka orangnya wajahnya murung-murung, tubuhnya kurus-kurus. Lalu dilihat cara makannya. Karena versi Tiongkok mereka makannya pakai sumpit. Lalu makannya adalah makan mie, saudara ya. Nah, sumpitnya panjang sekali dan berat sekali. Lalu mie-nya itu adalah orang duduknya berderetan. Satu baris di sini, satu baris di seberang. Mie-nya ada di tengah-tengah, hanya satu piring untuk 2 orang. Nah, ketika orang di neraka itu makan mie, apa yang terjadi? Mereka ambil sumpit yang memang sengaja agak panjang dan agak berat, lalu mereka cepat-cepat mau ambil. Waktu mereka mau ambil, saudara, sumpitnya jatuh ke belakang. Karena mereka mau buru-buru makan, takut kehabisan mie-nya. Mau ambil lagi, sumpitnya jatuh lagi. Ambil lagi, sumpitnya jatuh lagi. Nah, inilah ciri-ciri orang yang ada di neraka. Lebih mementingkan, memikirkan diri sendiri. Akhirnya mereka hanya dapat, karena sumpit mie-nya jatuh, akhirnya dapatnya cuma sedikit-sedikit. Itulah sebabnya mereka kurus kering di dalam neraka. Lalu yang ke
sorga dilihat, di sorga orangnya subur-subur gitu ya. Gemuk-gemuk tapi sehat ya. Ada yang bilang gemuk, tapi yang ini beda ya. Kalau di sorga itu gemuk-gemuk itu yang sehat gitu ya. Wah, sehat, kelihatan ganteng, wajahnya ceria dan sebagainya. Nah, pemandangan yang sama. Masuklah jam makan. Menunya sama, sumpitnya sama. Ternyata di sorga itu berbeda. Ketika mie-nya datang, mereka tidak buru-buru langsung makan, tapi mereka atur cara memegang sumpit. Jadi sumpit itu sengaja agak panjang dan berat supaya apa? Ternyata mereka yang di sorga itu, waktu mereka menyumpit, mereka pegang agak ujung, supaya sumpit yang panjang itu bisa menyuap ke seberang meja untuk temannya. Jadi cara makan di sorga itu sebetulnya bukan makan untuk diri sendiri, tapi menyuap kawannya yang di seberang. Ternyata begitu cara makannya. Jadi yang seberang suap ke sini, yang sini suap ke sana. Sehingga mie-nya itu nggak jatuh, nggak terbuang sia-sia dan bisa habis semua. Waduh saudara, saya baca cerita ini, wah alangkah baiknya ini juga menjadi satu prinsip yang ada di dalam gereja. Semua saling memperhatikan. Semua saling rendah hati memperhatikan satu dengan yang lain. Bukankah demikian yang terjadi juga di dalam gereja yang mula-mula? Itulah saudara sekalian, my church is my home. Kita saling perhatikan. Kita saling mendoakan. Kita saling melihat apa yang bisa saya lakukan untuk yang lain. Maka di situ terjadi my church is my home. Nah saudara sekalian, mari kita lihat bagian yang ketiga, yang terakhir adalah gereja yang mengaplikasikan my church is my home adalah gereja yang bertekun di dalam doa dan kesaksian. Tadi yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kedua mereka bertekun dalam persekutuan, dan yang ketiga mereka bertekun di dalam doa. Saya tambahkan lagi kesaksian. Kenapa? Karena di dalam ayat 47 dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu berarti mereka selain tekun berdoa, mereka juga memberikan kesaksian hidup yang baik sehingga mereka disukai semua orang. Dan hasilnya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru kepada mereka tiap-tiap hari. Saudara sekalian, selain kita rajin belajar firman Tuhan, selain kita menjaga persekutuan yang baik, kita rajin juga harus berdoa dan kesaksian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, di sana para rasul, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul untuk berdoa menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 24, mereka berdoa untuk mencari siapa yang menggantikan Yudas Iskariot. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, di sana mereka berdoa karena ada tekanan dari Herodes, dari Pontius Pilatus kepada jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal 6 ayat 4, mereka berdoa untuk memilih pemimpin yang akan melayani meja atau melayani diakonia, melayani para janda. Yang di situ salah satunya kita kenal Stefanus. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 15, mereka tekun berdoa untuk pekerjaan misi di Samaria dan di tempat-tempat yang lain. Yesus Kristus juga menunjukkan teladan yang sering berdoa, punya hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Yesus berkata, hendaklah kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Roma 12 ayat 12 Rasul Paulus berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Demikian pula di dalam Kolose pasal 4 ayat 2, bertekunlah di dalam doa. Saudara, saya percaya gereja juga di saat-saat ini banyak sekali mengajak jemaat untuk bertekun di dalam doa. Adakah saudara kita rindu, my church is my home, adalah kita rajin berdoa. Saya beberapa kali mendapatkan pengalaman, bahkan pengalaman saya sendiri. Ada jemaat yang mengatakan,
Puji Tuhan Muse, kami sudah doakan Papa belasan bahkan 20 tahun. Akhirnya hari ini Papa bisa percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, itulah kekuatan doa. Tapi tidak sekali, yaitu tidak jemu-jemu. Dan beberapa kali juga ada jemaat yang mengatakan, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Muse, waktu itu doakan saya, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah berikan pertolongan. Atau saya walaupun tidak dijawab doa, tapi saya bisa melewati dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih doanya Muse. Kadang-kadang saya bingung juga ya, waktu itu saya doakan kamu apa ya? Gitu ya. Nah saudara sekalian, karena itu sudah lama. Oh ya betul. Waktu besuk ada didoakan ya. Nah jadi inilah satu kekuatan yang luar biasa. My church is my home. Mari kita terus berdoa, jangan putus asa. Dan teruslah berikan kesaksian hidup yang baik. Sehingga seperti firman Tuhan dikatakan, disukai semua orang. Tuhan tambahkan tiap-tiap hari jumlah mereka. Nah saudara-saudara sekalian, kesaksian yang mereka berikan itu adalah kesatuan hati, kegembiraan, ketulusan hati, kebaikan yang mereka bagikan kepada sesama orang Kristen, yang kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang tertarik dan melihat dan mau percaya, dan jumlah mereka ditambahkan. Mari kita terus memberikan kesaksian yang terbaik tentang karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, saya akhiri dengan kesaksian dari papa saya. Pada waktu papa saya sakit, ini sudah 13-14 tahun yang lalu. Saudara sekalian, kami minta pendeta yang senior atau jemaat yang senior datang untuk kabarkan Injil kepada papa. Karena papa itu nggak percaya Tuhan Yesus. Saya sudah pernah kabarkan Injil, bahkan waktu saya jadi Kristen dibaptis, ataupun saya serahkan diri jadi hamba Tuhan, papa itu sangat menentang juga. Nah, ketika saya diberikan kesempatan pelayanan pulang kembali ke Pematang Siantar, maka ada kesempatan untuk terus mendoakan dan mengabarkan Injil. Pada waktu dia sakit, Injil memang sudah disampaikan. Ya, karena dari senior-senior dia nggak berani menolak atau nggak bilang enggak gitu ya. Tapi juga nggak terus terang bilang ya mau percaya. Tapi salah satu yang menggerakkan akhirnya papa saya mau percaya Tuhan Yesus dan dibaptis adalah kesaksian hidup yang baik dari kelompok ibu-ibu KW. Waktu papa saya sakit dirawat di rumah sakit lantai 3. Pada waktu itu rumah sakit itu liftnya nggak boleh untuk pengunjung atau yang besuk. Hanya boleh untuk dokter dan pasien yang sakit. Nah ibu-ibu KW hari Rabu jam 3 sampai jam 4, jam 5 selesai KW datang ke rumah sakit. Saya waktu itu ada di sana membantu merawat papa. Lalu masuk, buka pintu, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu didoakan. Selesai doa, mereka mau keluar, kira-kira itu hanya 15 menit waktu besuknya. Nah, waktu mereka mau keluar, ada seorang ibu AI yang paling tua, yang paling senior, tiba-tiba masuk dengan nafas terengah-engah. Buka pintu, gitu ya, lalu masuk, jalannya sambil diseret-seret. Mana papanya Li Chuan Tao, mana papanya Li Chuan Tao, saya mau ikut doakan. Wah, ibu-ibu yang lain langsung ngomel-ngomel marah-marah. Ayah, Ai, kamu kenapa nggak mau denger-denger? Tadi kan janji kamu duduk di sebelah security, kami hanya 15 menit. Ini lantai 3 kamu naik begitu susah. Kalau jatuh kamu yang masuk rumah sakit. Gimana? Kok kamu nggak denger-denger tadi? Kok kamu ingkar janji? Ai ini hanya jawab, saya juga pengen ikut doakan papanya Li Chuan Tao. Saudara sekalian, ketika mereka pulang, papa saya terus tanya, siapa sih AI itu? Saya nggak kenal. Kok dia mau ya? Kok dia begitu punya hati ya? Bahasa Hokkien bilang, aneh usim. Punya hati mau perhatian. Saya bilang, Pak, bukan dia punya hati. Tapi karena Tuhan Yesus yang kasih dia perhatian supaya mau doakan papa. Mudah-mudahan papa mau percaya Tuhan Yesus. Singkat cerita saudara, papa saya
pada waktu parah-parahnya memang di rumah sakit itu, dia akhirnya minta diri untuk dibaptis. Dia yang minta, bukan kita yang bujuk. Memang saudara, penginjilan itu menjadi satu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, karya Tuhan. Betul, saya percaya itu tidak sia-sia. Tapi saya juga percaya yang lebih banyak menyentuh hati papa saya sehingga mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kesaksian hidup yang baik, perhatian dan kasih yang baik. Mari saudara sekalian, my church is my home. Kita tunjukkan kesaksian hidup yang lebih baik lagi untuk memenangkan lebih banyak jiwa, untuk boleh menjadi kekuatan, untuk boleh membangun sesama saudara seiman. Inilah yang bisa kita lakukan kalau kita mencintai gereja kita. My church is my home. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa dan kesaksian. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kami yang tidak mudah ini, kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap setia dan cinta kepada gereja lokal kami masing-masing. Jikalau ada di antara gereja kami yang mengalami kesulitan, di antara sesama anggota ataupun di dalam operasional gereja mengalami kesulitan, biarlah Tuhan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja di mana kami menganggap gereja kami adalah rumah kami sendiri, kami sama-sama membangun gereja kami sama-sama mencintai gereja kami sama-sama bertekun belajar firman Tuhan, berdoa dan bersaksi demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, dengarlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang sendirian ataupun bersama dengan keluarga, baik juga gereja di BCS Central Park Jakarta ataupun juga gereja-gereja Kristen Kalam Kudus di Indonesia dari penghujung Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Hari ini kita beribadah bersama dan kita mengucap syukur. Hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Alipin. Ya, kita mengucap syukur, kita pasti diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh beliau. Pendeta Alipin adalah Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus di Indonesia. Dan juga kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hari ini sudah melayani. Tuhan memberkati rekan-rekan semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang hendak ingin kami sampaikan. Untuk di BCS Jakarta itu ada PMC atau Pre-Marital Class semester depan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai 25 Oktober 2020. Jadi silahkan bagi saudara-saudari yang akan menikah dapat mendaftarkan diri melalui website ataupun Google Form yang kami sediakan. PMC ini akan dipimpin oleh penginjil Megawati Cahyono dan juga tim mentor yang sudah dipersiapkan. Oleh sebab itu, mari silahkan saudara-saudari yang akan menikah boleh mendaftarkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-9 ya. Oleh sebab itu kami mengajak selama 2 hari berturut-turut ya, kita akan mengadakan pertemuan akbar ya. Pertemuan akbar di mana tentu melalui online meeting ya, akan kita laksanakan melalui Zoom meeting untuk kita boleh bertegur sapa gitu ya, kemudian bersekutu, ngobrol sama-sama tapi ngobrol yang berkualitas. Pertemuan ini akan kita laksanakan di tanggal 18 dan 19 Juli ya, jam 2 siang. Oleh sebab itu kami berharap seluruh jemaat boleh mengikutinya. Ya, seluruh jemaat boleh mengikutinya. Dan silahkan nanti boleh mendaftarkan melalui link yang akan diberikan kepada rekan-rekan semuanya ya, melalui info dari BCS, WA, Instagram dan sebagainya.
Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, silahkan melihat media informasi kita, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan silahkan menghubungi kami untuk bisa melalui telepon, WA, email, supaya Bapak Ibu saudara-saudara ketika membutuhkan pelayanan kami hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Central Park ini, kami pasti bisa melayani Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada Instagram Big Bright Market. Ini adalah Instagram atau medsos kita untuk kita boleh saling membantu antar jemaat yang punya usaha, baik itu punya produk ataupun punya jasa yang ingin dimasukkan, itu bisa menghubungi penginjil Dani Gamadi ataupun juga saudara William Wibowo majelis kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian berita pastoral minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk seluruh jemaat di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, namun tetap mendukung gereja dan pelayanan gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi unit-unit lain, silahkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa memberikan persembahan seperti himbauan dari unit gereja masing-masing. Tuhan memberkati. Dan untuk persembahan ini ada firman Tuhan yang hendak sama-sama menjadi dasar dan pedoman kita untuk kita boleh memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada hari ini. Kami sungguh diberkati untuk ibadah ini dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sebentar Tuhan, waktu kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, memberkati memberkati gereja-gereja kami, melalui kami. Tatkala kami memberikan persembahan ini boleh dikelola sebaik-baiknya sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dan kita belajar bersama darinya. Mari saat ini kita ungkapkan syukur kita juga kepada Tuhan melalui persembahan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini juga dengan penuh sukacita. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bertepuk tangan bersama, tanda sukacita kita pada Tuhan. Haleluya. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Katakan, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Terpujilah Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dialah lengan yang kekal yang patut kita sandarkan diri kita kepadanya. Takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan punya cara untuk menyertai kami, untuk memelihara kami. Dan Engkau sungguh tidak tinggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa yang sulit bagi kami untuk berkumpul. Tapi Tuhan punya cara bagi kami ya Tuhan, untuk dapat beribadah kepadamu. Bahkan kami bisa datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama di hadapan Engkau, menyaksikan kebesaran Tuhan dalam ibadah. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan supaya firman Tuhan dapat terus diajarkan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pemahaman yang benar akan Tuhan. Semakin dalam dipahami oleh jemaat-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Mari Engkau memberkati jemaat kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati jemaat-Mu, berkati usaha, pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Pimpin mereka. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami. Kami serahkan pemerintah dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja ya Tuhan dengan keras. Mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa ini. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan presiden, wakil presiden. Kami serahkan semua menteri, semua pemerintah-Mu ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari Engkau berkati, mari Engkau menuntun, mari Engkau memimpin mereka, mari Engkau menyertai mereka. Biarlah hikmat yang dari Tuhan saja yang menguasai mereka, dan mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan yang menuntun mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan yang tidak membiarkan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membacakan warta gereja untuk minggu ini sebagai berikut. Kami atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru menyampaikan terima kasih kepada Gereja Kristen Kalam Kudus PCS Jakarta. Kiranya kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan terus menerus memimpin seluruh pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus PCS Jakarta. Yang kedua, praktek mahasiswa 1 tahun. Saudara Indra Wijaya akan bergabung dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita untuk menjalani masa praktek selama 1 tahun dimulai dari 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021. Saya persilahkan Indra untuk memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Indra Wijaya. Bersyukur saya bisa menyelesaikan studi di seminari, sekarang saya bisa kembali ke gereja asal untuk menjalankan praktek pelayanan 1 tahun. Saya memohon agar Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendoakan saya selama menjalani praktek setahun di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menolong saya dan Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Yang ketiga, Gerakan Orang Tua Asuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ajaran 2020-2021 ini kita akan membantu sekitar 40 anak yang saat ini masih mengenyam pendidikan di tingkat TK sampai SMU. Mereka ada yang sekolah di Kalam Kudus dan ada yang sekolah di luar Kalam Kudus. Apabila Bapak Ibu mau ikut ambil bagian untuk membantu anak-anak kita, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Ibu Fenty. Berikutnya untuk ibadah online minggu depan. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita bersama dengan keluarga kita untuk mengikuti ibadah minggu depan. Dan yang terakhir, persembahan minggu ini dapat Bapak Ibu Saudara semua berikan kepada Tuhan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dengan cara men-scan QR kode rekening gereja kita, atau juga bisa mengumpulkan secara langsung, memasukkan di dalam amplop. Di waktu yang tepat kita akan membawa ke rumah Tuhan. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita menjaga kesehatan, tetap berdoa, dan mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.